itu ada yang kedua Tridharma, tapi dua penting lainnya. Kalau satu penting lainnya itu kan di WR1 atau di WD1 ya. Tapi dua penting lainnya itu ada di LP2N. Maka beruntunglah Anda menjadi oleh Pak BJT Epicentrum pusat dari sebuah kampus yang misi utamanya itu sesungguhnya adalah dua yang selama ini kurang mendapatkan atensi yang maksimal. Umumnya di antara kita paling utama itu pendidikan pengajaran, baru kemudian penelitian, baru kemudian sampai kepada masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu saya masih ingat kita sempat menunda dan meniadakan anggaran surplus tahun 2020 karena kita juga refocusing. Lalu hampir berulang lagi tahun 2021. Hanya dapat beberapa dan mudah-mudahan tahun 2022 hingga akhir tahun ini masih ada peluang meskipun beberapa sudah refocusing. Nah, poin saya baru sekali ya. Kalau kita bicara tentang icon di sini, satu hal yang sekarang menjadi tantangan tersendiri adalah kenapa sih selama ini kita melihat Tridharma itu parsial? Pendidikan pengajaran satu hal, penelitian hal yang lain, pengabdian kepada masyarakat hal yang lain dua. Jadi setiap kita ini bekerjanya dalam Tridharma itu tidak one in three, tidak three in one, tapi one by one. Dan cenderung parsial dan cenderung dikotomis. Nah karena itu ada baiknya selain kemudian kita mendiseminasi 4 pendekatan yang sesungguhnya sudah cukup lama kita kenalkan ini dari SL, BCI, BCR. Ya. Itu menurut saya ya, tinggal kalau dulu beberapa sambutan saya secara LP2M kan saya bilang udah mana kampus yang ingin menekankan SL, mana ingin menekankan ABCD, mana BCR dan seterusnya. Syukur-syukur 4-4, kalau tidak ada salah satunya. Tapi ternyata problem menurut saya paling serius dalam konteks hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan 3 dharma, Tridharma ini menjadi satu jadi 3 dan jadi 1. Nah, tantangan hari ini yang kemarin disampaikan oleh Gus Men pada saat pra-IGIS di Lombok adalah pentingnya kita harus sensitif peka terhadap isu-isu terkini, utamanya di 2 persoalan. Dampak dari 1 masalah ini apa? COVID, 2 karena revolusi industri. Ada 2 hal yang membayangi kita dan itu sangat serius, yang kemudian merubah segalanya. Pertama adalah masalah COVID, yang kedua revolusi industri. Dua-duanya berdampak pada pendekatan keagamaan. Bagaimana kita melihat itu? Apakah misalnya beberapa kajian keagamaan kita sudah responsif terhadap 2 hal isu itu? Pertama isu COVID, kedua isu revolusi industri. Saya sebenarnya punya PPT yang nanti bisa kita share karena keterbatasan situasi ini tidak bisa sampaikan keseluruhan. Nah, dalam konteks seperti itu, saya sangat komit dan seharusnya kita juga punya komitmen yang sama. Kalau kampus tidak bisa merespon 2 tantangan itu, maka dampaknya kehadiran kita yang disebut orang ada tapi tiada. Karena tidak kontributif. Apalagi kampus yang punya ciri keagamaan. Hari ini ada suara-suara sumbang. Apa gunanya ijazah? Ketika suara-suara sumbang itu mempersoalkan dengan ijazah palsu, apa gunanya ijazah? Ada salah seorang menteri yang juga ijazah nggak penting-penting amat. Maknanya apa? Apa artinya akademisi? Apa artinya dosen? Apa artinya guru? Nah, di antara profesi-profesi itu di dalam PPT saya, itu juga sebagai profesi yang dalam konteks revolusi industri yang questionable.
Ada pertanyaan besar, big question. Apakah masih fungsional profesi seorang dosen, profesi seorang guru di tengah dua tantangan era revolusi industri yang transfer of knowledge sudah diganti oleh LMS dan management system, yang kemudian dari sisi media pembelajaran, dari sisi COVID, semua ilmuwan perguruan tinggi rata-rata tiap menjawab gimana atasi COVID. Jangankan fakultas Usuluddin, fakultas kedokteran aja tiara ketika kita berhadapan dengan COVID. Semua kita kemudian bersedia mengatasi COVID. Ada yang menggunakan pendekatan pakai minyak angin, ada yang berkumur pakai garam, sampai ada yang minum minyak angin, minyak macam-macam, menandakan kampus tidak jauh yang tersebut olahraga. Pengambil masalah kita gimana? Dalam konteks mengatasi hal seperti ini. Kalau kampus yang notabene-nya Faculty of Medicine saja nggak bisa mengatasi itu, apalagi fakultas peradaban itu juga mengajar bangsa apapun. Kita yang cenderung Islam studies. Nah, menurut saya di event ini menjadi sangat penting kita melakukan deep evaluation secara keseluruhan. Apakah betulkah prodi-prodi kita, riset-riset kita, pengabdian kepada masyarakat kita sudah kompatibel dengan dua tantangan ini? Revolusi industri dan problem COVID. Jangan lupa, COVID belum selesai. Beberapa hasil riset menunjukkan tidak mustahil COVID ini masih berpotensi mutasi. Jadi yang mutasi bukan hanya PNS ya, mutasi dari satu istilah lain. Nah, sementara COVID-19 yang dulu kita sebut beberapa istilah itu saja, kita masih betul-betul apa obatnya yang paling pas. Apakah soal tibil buruk, perkataannya Pak Yayadi, ya itu kan orang kalau sudah kehilangan apa, kehilangan referensi yang baru, kemudian semua kan kita kerahkan pendekatan spiritual, pendekatan akademik, pendekatan profesional, semua ini menandakan dari persoalan keilmuan ini tantangannya luar biasa besar. Nah, menurut saya sekali lagi, berarti keilmuan kita itu tidak bisa lagi dijalankan. Dan integrasi ilmu yang selama ini menjadi misi utama ketika ini menemukan titik strategis yang luar biasa. Momentum yang sangat tepat kalau kemudian mengapa berkali-kali pentingnya integrasi ilmu. Ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia sifatnya mu'alaqun bainah. Dan itu sangat kelihatan ketika kita diuji COVID. Ilmu tradisional digunakan, ilmu kedokteran dipakai, ilmu spiritual dipakai. Nah, jangan-jangan fakultas kedokteran kita sudah saatnya juga menggunakan pendekatan berbasis Tibbun Nabawi selain yang konvensional. Karena inilah sebuah teori. Ini media teori yang kemudian harus kita rumuskan dalam konteks keilmuan. Dari aspek epistemologinya, dari aspek aksiologinya sampai pada aspek ontologinya. Kalau konteks Tibbun Nabawi konteksnya lebih pada spiritual. Nah, lagi-lagi momentum yang sangat tepat ini mari kita kemudian explore, kita lihat dan kita cari bahwa sesungguhnya kita masih ingat bagaimana pada abad 2 Julia ketika seorang Ibu Sina melahirkan kitab Al-Qanun Fiddin, judulnya aja Al-Qanun Fiddin, itu hanya soal regulasi tentang perubatan, undang-undang tentang perubatan. Jadi dulu secara
praksis bisa kemudian kita lihat secara case by case, masih ragu-ragu. Tapi kemudian kitab itu menjadi makhluk opus sekaligus buku suci yang kemudian jadi faktor hari. Artinya secara keilmuan, integrasi ilmu itu punya secara panjang yang kemudian kita punya referensi yang sangat kuat. Seorang Ibnu Sina seharusnya seorang fikih, seorang filosof, tapi juga seorang di bidang betul. Artinya seorang Ibnu Sina risetnya juga jalan, pengabdian masyarakatnya juga ada karena beberapa masyarakat, tapi pemikir sebagai seorang ilmuwan juga ada, pastinya juga seorang pemikir. Inilah kemudian kampus PTKIN tidak boleh kemudian menganggap integrasi ilmu itu sesuatu yang hanya sebagai sebuah jargon. Beberapa kali saya meminta teman-teman untuk melakukan riset. Apakah integrasi ilmu yang selalu menjadi misi utama PTKIN khususnya integrasi menjadi UIN itu sudah terjadi belum? Menurut Anda sudah terjadi belum? Kalau pertanyaannya tidak dijawab dengan tegas, berarti Anda masih meyakini bahwa itu sudah terjadi kan? Kalau Anda jarang membantu orang lain, padahal Anda itu pelaku, kita semua ini pelaku. Integrasi di kampus kita itu sudah terjadi belum? Gimana? Belum optimal, yang tengah. Gak ada jawaban, berarti ragu, berarti gak yakin. Silakan sekali. Sudah. Apa buktinya? Kita juga tidak hanya mengajar, tapi berperan juga untuk membangun masyarakat. Dari hasil risetnya Balitbang, ini sekarang ngomong sebagai Balitbang ya. Kalau tadi masih kritis. Ternyata terjadi beberapa varian. Umumnya secara keseluruhan integrasi itu belum terjadi. Yang terjadi baru pada konteks jargon filosofi. Baru pada tingkat filosofi. Dalam konteks filosofi memang betul. Dalam konteks buku memang iya, ada buku daras. Tapi belum pada tingkat implementasi. Kalau tingkat implementasi kan contohnya ada Timbun Nabawi, makhluk opusnya Ibnu Sina itu yang kemudian melahirkan dalam tiga aspek sekaligus. Di situ ada pengajarannya, di situ juga ada pengabdian masyarakatnya, di situ juga ada implementasi pada pemikiran dan langsung dirasakan masyarakat. Basis Timbun Nabawi itu jelas Islam, tapi juga kemudian ada ilmu sosial human moral sasaran pada masyarakat, dan juga ada ilmu sains yang berkaitan dengan ilmu kedokteran misalnya kimia dan macam-macam. Itu kita sekarang kehilangan itu, kita kehilangan. Bapak sekalian, hari ini ada gejala, mungkin kalau dari Makassar, masih orang Makassar, di daerahnya Pak Sit ini, salah satu kampus dan tersebut, ketika ada salah seorang mahasiswa ditanya oleh PD3-nya tentang gender dalam jenis kelamin, apa jenis kelamin Anda? Dijawab, saya non-biner. Tahu non-biner? Non-biner itu sama dengan netral gender. Netral gender. Dia tidak mau disebut feminin, dia juga tidak mau disebut maskulin. Perempuan enggak, laki-laki juga enggak. Ini contoh case di era revolusi industri yang ditandai dengan apa yang disebut dengan anomali, keganjilan atau disruption. Gimana sekarang kita kajian keagamaan kita menjadi ketika ada sebuah community, dan itu cukup besar komunitas ini. Ada sekelompok dan ini imigrasi muda yang kemudian menjustifikasi sebagai kelompok yang non maskulin, non feminin. Apakah fikih kita kompatibel kan? Gimana kita mengatasi? Berarti fikih yang berkaitan dengan fikih munakahat. Karena kalau fikih munakahat kan pasti bicara tentang calon mempelai laki-laki,
calon mempelai perempuan. Tidak ada calon mempelai non-eri ya. Harus melihat ulang gimana mendudukan ini. Hal yang sama juga harus kita lihat fikih mawarisnya. Itu artinya bahan pengajaran kita, materi perkuliahan kita sudah saatnya dilakukan reaktualisasi. Melihat dunia seperti ini dalam era revolusi industri yang selama ini tidak begitu muncul atau bahkan relatif bulan. Kalau dosen fikih munakahat, dosen fikih mawaris masih menggunakan pendekatan konvensional, hanya justifikasi saja, tidak melihat persoalan secara utuh, maka dipastikan dosen ini sudah dianggap out of date. Ketinggalan fenomena dampak dari yang dari dosen ini. Yang kedua, apa tugas kita sebagai seorang peneliti melihat fenomena ini? Gimana kedua ada khususnya khusus melihat ini? Sudah saatnya tema-tema penelitian kita harus melihat fenomena sosial yang terjadi ini. Jangan penelitian hanya dihadapkan semata-mata untuk penguasaan si peneliti. Yang saya maksud dengan penguasaan peneliti yang penting dapat kum, dapat K. Dapat kum dia akan bisa bermain bakat, dapatkan dapat honor. Selesai. Soal apakah penelitian yang berkontribusi untuk masyarakat itu tidak penting. Yang penting berkontribusi untuk dirinya sendiri. Itu namanya apa? Untuk memuaskan diri sendiri. Namanya apa? Kalau melakukan pekerjaan hanya untuk memuaskan diri sendiri, apa namanya Pak? Tidak usah disebut, tapi masing-masing berbayar. Jadi ternyata selama ini kita itu melakukan itu toh, memuaskan diri sendiri. Kita belum apa yang kita sebutkan itu community adjustment belum. Yang terjadi baru adjustment for yourself. Itu kita di sini belum ramah masyarakat, masih jauh. Karena apa? Karena tema-tema penelitian kita belum menyentuh tema-tema persoalan nyata yang dihadapi masyarakat masih sebenarnya. Dulu ketika waktu di tengah-tengah masa pandemi masa apa saya sampai pada hari ini kita kasih informasi kalau menasihati tema-tema yang dibutuhkan sebagai problem solving untuk masyarakat, termasuk COVID, radikalisasi dan sebagainya. Tentu beberapa mungkin sudah ada yang saya tapi pada umumnya sekarang pada umumnya tema-tema riset kita itu masih hanya untuk kepentingan bagaimana kita mendapatkan pembiayaan. Yang penting kemudian diterbitkan di jurnal dan jurnal itu mendapatkan hukum antara 20 sampai 25 tergantung masuk sintar berapa, seluruh teks fokus dan kemudian kita puas. Wah, sudah karena riset saya sudah masuk di jurnal. Siapa yang puas? Si researcher itu sendiri. Apa misalnya puas? Karena sesungguhnya kita baru memuaskan diri kita sendiri. Dan itu berulang-ulang kita lakukan seperti itu. Berulang-ulang kita lakukan seperti itu. Khususnya waktu di Lombok, aku juga ada sebuah kebiasaan. Itu membuka itu semua. Jadi berarti kita itu selalu ternyata layanan kita itu baru melayani diri sendiri, baru memuaskan diri sendiri. Kalau itu beberapa kali saya sampaikan pada saat itu, besok kita makin masa kita baru melayani diri sendiri. Tapi kemarin kita kena semester. Dan itu tidak terbatas. Berikutnya yang tidak kamu pentingnya, kalau bicara seperti itu kita kemudian selama riset, apakah riset seperti itu cukup dengan ilmu fikih munakahat? Apakah cukup hanya dengan fikih mawaris? Kajian seperti itu pasti mau tidak mau minimal kita menggunakan 3 pendekatan. Ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan antropologis, ada pendekatan psikologis. Jadi 3 ilmu ini, psikologinya ada, antropologinya ada, sosiologinya ada. Tentu kemudian ada fikihnya. Itu paling minimal. Nah di situ yang tadi awal sebut
integrasi ilmu terjadi. Kalau kita menganalisis seperti itu, berarti implementasi integrasi itu terjadi. Jangan pikir untuk pikir tok. Apalagi kajiannya kajian dari riset. Non-binary dalam perspektif fikih Hanafi, latar riset. Tidak ada aspek bagaimana yang latar belakang secara sosiologis, antropologi secara fisikilnya, dan apa yang secara fisik seorang pemimpinnya pada seperti itu. Nah, biasanya rekomendasi kita pasti tidak selesai karena sifatnya bersifat kajian yang sifatnya kajian teks. Saya tahu kenapa semua kita lebih cocok kajian teks, karena itu yang paling simpel, paling mudah, bisa menjadi perpustakaan dan cairnya sama. Yang film riset 50 juta, yang riset juga. Kenapa kita repot pakai mixing, kualitatif kuantitatif, kok sama 50 juta? Di sini problemnya. Karena saya pikirkan Pak, yang penelitiannya kompleksitasnya tinggi, kontribusinya nyata, kontribusinya penting dalam konteks community adjustment-nya lebih real, itu besar. Supaya kemudian keinginan kita untuk melakukan penelitian yang berbasis betul-betul pada masyarakat bisa terpenuhi. Karena itu sekali lagi menjadi penting meneliti tidak dengan satu ilmu yang tunggal. Kalau sudah ditemukan dengan pendekatan minimal, ada fikirnya, ilmu sosialnya, rekomendasinya apa? Jangan-jangan dibutuhkan penguatan secara aspek sosiologis. Mengapa ada fenomena seperti itu? Jangan-jangan dibutuhkan pendampingan secara psikologis. Kenapa ada fenomena seperti itu? Rekomendasi itulah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan community engagement, pengabdian pada masyarakat. Berarti PKN kita itu kemudian tidak hanya khotbah ceramah. Jadi siapa kita kalau sudah khotbah itu sudah masuk ke kategori masyarakat tamat gitu. Apalagi muslim awal begini. Kalau ceramah awal soal mau itu sudah clear, sudah merasa pendamping pada masyarakat. Oke lah, itu sebagian kecil dari pendamping pada masyarakat. Tetapi kan itu seringkali kita lakukan tidak secara nyata berdampak menghadapi persoalan-persoalan dari Indonesia itu sendiri. Yang non-binary tetap jalan terus, fenomena yang lain dan juga berjalan terus tidak tersentuh oleh kita yang berada di kampus-kampus sekarang. Karena sekali lagi basisnya itu keilmuan kita kaji dalam pentingnya aktualisasi kajian fikihnya di situ menjadi bahan ajar, bahan perkuliahan. Makanya kalau kita kuliah sekalian, kalau bahan bapak itu adalah bahan kalau fikih misalnya atau fikih munakarnya paling banter itu sunnah terus, pantesan mahasiswa dan bosan semua. Kan temanya itu juga tidak ada realisasi. Tapi kalau coba temanya tema-tema aktual, kalau ada bawa ini ada kejadian baru. Dari mana Pak? Ini hasil riset saya temukan ini kaitan dengan itu bisa. Itu pasti barang-barang bawa yang kita tahu. Apa yang Bapak yang bisa kita tahu yang baru. Tapi kalau film sunnahnya sudah profesional, kan para mahasiswa jangan lebih rajin baca daripada kita. Kalau itu bisa dilihat lewat digital bukan? Bukan kayak dulu kalau dulu kan sudah dicari. Sekarang mahasiswa lebih cepat dari kita. Dia sudah akses di berbagai online. Tapi yang hasil riset itu menjadi tidak mudah karena itu butuh proses. Jadi yang ketiga tadi melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pendampingan terhadap gejala non-binary. Dari mana basisnya? Basisnya dari riset. Itulah yang saya maksud dengan 3-in-1 Satu sisi untuk bahan ajar karena diaktualisasi kajian fikihnya.
di sisi lain kemudian kita lihat masyarakat kemudian sebagai bagian riset, rekomendasi riset itu lalu kita berikan pendampingan agar orang-orang yang seperti ini kembali ke jalan yang. Nah kalau begitu berapa banyak hal yang kita boleh dengan pengajaran seperti ini? Karena orang lalu berubah ada transformatif. Itu yang kemudian memuaskan yang lain. Ada orang yang dapat pelayanan, bukan hanya untuk kepentingan dari kita. Tentu masih banyak teman-teman yang lain yang supaya kita seperti ini. Itu baru salah satu jalan yang harus kita respon. Saya barusan tadi sudah buka video. Bagaimana sih melihat kalau orang, kan kalau kita bicara tentang non-binary itu dibikin utama pilih sapi disebut dengan Al-Khunsa. Meskipun ini tidak begitu mengemuka di Indonesia. Al-Khunsa sehingga disebut sebagai sebuah istilah di mana yang bukan sekarangnya nggak ada, tapi belum jelas. Jadi sesungguhnya sudah ada antara maskulin dan feminin sudah ada, tapi belum jelas. Dalam filsafat ini, ketika melihat ketidakjelasan antara yang muskil atau muskil, itu bisa dilihat dari apa? Ternyata filsafat itu berincinya, ya. Kita selalu juga ya. Kalau dari kecil, maka nanti ini untuk pelajaran keilmuan kita dalam psikologisnya tentang anak kita, mudah terjadi. Tapi kalau ada terjadi, gimana lihat kalau kemudian secara maskulin dan femininnya karena masih bayi, misalnya punya dua laki-laki, ada juga kelihatan alat kelamin laki-laki, ada juga alat kelamin perempuan. Kita menentukan ternyata fikih Syafi'i itu dilihatnya kencing. Maaf nih, dalam bahasa fikih harus belak-belakan. Kencingnya keluar dari lubang mana? Kalau kencingnya dari lubang kelaki-lakian, maka yang tadi non-binary itu dikelompokkan kelompok laki-laki. Sehingga kemudian terbentuk secara psikologis dan sosiologis yang besar harus di kelompok laki-laki. Tapi kalau kencingnya dari alat kelamin perempuan, maka dari kecil harus dikelompokkan kelompok perempuan. Jadi non-binary kan nggak ada dalam fikih ini. Nah, ini yang paling tahu sangat kalau bayi kan apa namanya mudah kan mengenalinya. Pak Patip jangan membayangkan terlalu gedenya. Ini masih bayi. Pak Patip bayangannya kalau berdewasa. Kalau kemudian itu tidak terdeteksi dari kecil, sulit mengenali, maka dilihat dari kecenderungan tendensinya. Kalau tendensinya tumbuh rambut-rambut, lebar rambut kalau sudah merasakan, yang dominasi adalah rambut maskulin. Rambut maskulin pasti apa? Di mana saja? Janggut, kumis, maka dia kelompok maskulin. Sebaliknya kalau kemudian tanda-tanda kemaskulinitas tidak muncul, maka dia berkelompokkan feminin. Jadi artinya sebenarnya solusi dari secara aman ada, meskipun masih dibutuhkan dalam konteks dari sosiologis dan tapi sekali lagi ini menjadi sangat penting untuk menjawab bagaimana peran kampus terutama dalam konteks mengkaji secara aktualisasi, bisa diskusi pada proses ilmunya atau teorinya. Di sisi yang harus kita tentang fenomena itu kan kita harus bagaimana kita sudah rumuskan dan kata pentingnya kemudian kita menghadirkan perwakilan masyarakat kita agar menuntuk persoalan seperti itu. Saya kira itu saja ya Bapak sekalian, karena ini kita sudah tidak lama lagi di saya kerja juga agak kelihatan tidak terlalu tertarik mengikuti diskusi. Saya juga tahu ini. Pemancing diskusi bahwa ada isu-isu penting yang menurut saya harus dilakukan terus penyegaran kembali
Dan kita harus membuka beberapa materi kuliah kita apakah sudah dengan tantangan hari ini, riset kita sudah relevan dengan tantangan hari ini, termasuk pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Kalau itu terjadi, insya Allah konsep integrasi itu yang selama ini masih melangit itu, karena masih filosofi, pada akhirnya harus membumi, pada akhirnya harus membumi. Dan contoh yang saya gambarkan tadi mudah-mudahan menjadi insight pentingnya kita mengintegrasikan itu dalam berbagai perspektif kehidupan yang tidak tunggal. Kampus Merdeka, Merdeka Baca, Kampus Merdeka itu sesungguhnya dalam tanda petik, kalau istilah saya, dalam rangka integrasi itu. Coba Anda lihat, kenapa kuliah harus dilakukan? Kenapa dua fakultas? Kenapa dua kampus? Karena ilmu yang kita ambil dalam satu buku tidak cukup. Ilmu yang kita ambil dalam satu fakultas pun jangan tidak cukup. Bahkan ilmu yang kita ambil dalam satu kampus boleh jadi tidak cukup. Maka kemudian perlu di luar prodi, perlu di luar kampus, bahkan perlu di luar universitas akan terjadi perjumpaan ilmu antara berbagai bidang ilmu. Dan menurut saya itu substansi dari integrasi ini. Tapi istilah mereka adalah MB, kita udah lama, kita tidak nyebut aja yang udah lama. Mereka mengenai sahabat, kita sadar betul itu nggak bisa tinggal. Sadar betul, karena kita punya sejarah yang panjang tadi, sejarah yang panjang yang dalam ilmuwan kita, lama kita. Dalam diri seorang ulama itu sekian banyak ilmu dengan pada beliau berintegrasi kesatuan dan berproduk menjadi apa yang kita sebutkan wahdatul ilmu yang menyatukan dan berbagi ilmu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf